Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang Tuhanlah perlindungan kita. Saudara, setiap kita manusia yang membutuhkan perlindungan Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan umat-umat Tuhan, perjalanan orang Israel, bagaimana perjalanan kehidupan mereka dari waktu ke waktu, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka ada sebagaimana ada oleh karena perlindungan Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami perkara besar, mereka tidak akan bisa bertahan, apalagi menjadi satu bangsa yang besar. Karena berkali-kali mereka dijajah, berkali-kali mereka ditindas, dan sebagainya. Tetapi perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi mereka. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan membelah Laut Merah supaya mereka berjalan dari tengah-tengah laut itu supaya mereka bisa selamat, dan tentara Mesir masuk ke laut dan kemudian ditutup oleh air dan mati di sana, sedangkan umat-umatnya terlindungi. Bagaimana di padang gurun pun Tuhan melindungi mereka. Mereka tidak ada bekal, tetapi Tuhan turunkan manna untuk menjadi makanan mereka setiap hari. Mereka tidak ada bekal, tetapi Tuhan memberikan burung puyuh. Sungguh Tuhan melindungi umatnya. Saat umat-umatnya kepanasan dalam perjalanan mereka di siang hari saudara, Tuhan beri mereka tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Saat mereka kedinginan dan gelap di malam hari, Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan dan mereka bisa melihat satu dengan yang lain. Alangkah dahsyat perlindungan Tuhan atas umatnya saat umat-umatnya kehausan. Tuhan beri mereka minum. Betapa dahsyat perlindungan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dalam langkah-langkah perjalanan mereka. Hari ini saya mau kita merenungkan saudara, dan saya mau kita menyadari bahwa setiap kita memerlukan perlindungan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan adalah satu anugerah yang diberikan kepada setiap kita. Jika kita tidak hidup di bawah perlindungan Tuhan, padahal itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita, maka betapa ruginya kita saudara. Karena Allah sudah sedia dengan rela untuk melindungi kita.
Karena Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita terlindungi dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau hidup di bawah perlindungan Tuhan. Itu satu kebodohan. Karena Allah sendiri siap sedia untuk melindungi kita setiap saat. Bagaimana Dia melindungi orang Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun tidak semua masuk ke tanah Kanaan, karena pada akhirnya mereka tegar hatinya, saudara. Tetapi nyata sungguh bagaimana perlindungan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana generasi kedua itu masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus menghadapi musuh yang besar. Mereka harus menghadapi musuh yang kuat. Bukan hanya satu bangsa, tetapi berbangsa-bangsa, saudara, yang harus mereka hadapi supaya mereka bisa masuk dan diam di tanah Kanaan. Dan ternyata Tuhan melindungi mereka. Tuhan beri mereka kemenangan. Sungguh tanpa perlindungan Tuhan, mereka tidak akan mengalami seperti yang mereka alami. Mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan mengalami apa yang seharusnya Tuhan sudah rencanakan saudara alami. Allah telah mempersiapkan sesuatu yang besar bagi saya dan saudara. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, dengar saudara, ketahuilah bahwa Allah sudah mempersiapkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Dan tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan sampai ke titik itu. Sama seperti orang Israel, tanpa perlindungan Tuhan mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun tanpa perlindungan Tuhan kita tidak akan bisa mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Itu artinya saudara, kita harus hidup di bawah perlindungan Tuhan. Pertanyaannya saat ini, apakah saudara sedang berjalan dalam perlindungan Tuhan? Apakah saudara sedang melangkah, menjalani hari demi hari, waktu demi waktu di bawah perlindungan Tuhan? Mari kita belajar saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup di bawah perlindungan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang merupakan dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-9, mulai ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif sehingga kita benar-benar memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati malam hari ini. Sebelum saudara beristirahat, ada firman Tuhan yang memenuhi saudara. Ada firman Tuhan yang menyegarkan saudara. Ada firman Tuhan yang memberkati setiap saudara. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mudleben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu,
sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini dia menegaskan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Dia yang akan melakukan penghakiman, dan segala sesuatunya akan mengalami kebinasaan oleh penghakiman Tuhan. Manusia yang menganggap dirinya kuat, manusia yang menganggap dirinya tangguh, manusia yang menganggap dirinya mampu, satu saat akan binasa semua oleh karena Allah itu menghakimi. Dia Allah yang bertakhta di atas takhta penghakimannya. Dan orang-orang yang tidak mengenal Dia, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang menindas umat-umat Tuhan, pada satu saat mereka akan dihakimi dan binasa. Saudara, di dalam dunia ini seringkali secara kasat mata kita melihat ketidakadilan. Sepertinya ada orang-orang yang tidak peduli Tuhan. Ada orang-orang yang menindas umat-umat Tuhan. Sepertinya keadaan mereka baik-baik saja. Malah hidup mereka sepertinya nyaman, tentram, dan baik-baik saja. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan, orang-orang yang hidup melakukan dosa, sepertinya semuanya baik-baik saja dalam kehidupan mereka. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menghakimi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan keadilannya. Satu saat Allah akan mengadili dan menyatakan keadilannya bagi umat-umatnya. Saudara, di sanalah kita butuh perlindungan Tuhan yang akan menghakimi dengan keadilan. Mungkin hari ini, saudara, kita ada di pihak orang yang tertindas. Sama seperti di ayat 10 pemazmur ini berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mungkin saat ini ada orang-orang tanpa Tuhan, mereka bisa merasa bahwa dalam kejahatan pun mereka baik-baik saja. Sehingga umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang
hidup dalam kebenaran terkadang ditindas oleh orang-orang yang demikian. Tetapi jangan kecewa, saudara, terhadap ketidakadilan yang mungkin saudara lihat hari ini. Karena sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, dan Dia pasti akan menghakimi setiap manusia. Dan kemudian di ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Adakah saudara saat ini mengalami situasi saudara terinjak oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena perbuatan, oleh karena tindakan, oleh karena sikap orang lain terhadap saudara? Saudara merasa hidupmu tertindas, hidupmu terinjak, engkau ada dalam situasi kesesakan oleh karena kelakuan dan perbuatan orang lain, oleh karena masalah, persoalan dan beban yang menindih kehidupan saudara. Ketahuilah bahwa Allah tidak meninggalkan saudara, tetapi Tuhan berkata bahwa Dialah tempat perlindungan. Firman-Nya menegaskan, pada waktu engkau terinjak, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Pada waktu engkau dalam kesesakan, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Tuhan pasti akan melindungi saudara. Tuhan pasti akan melindungi saya. Dia Allah yang adil. Dia akan bertindak saat melihat ketidakadilan. Dia Allah yang tidak akan tinggal diam saat ketidakadilan merajalela. Dia hakim yang adil, akan menghakimi dalam keadilannya. Dia hakim yang adil yang akan menjadi tempat perlindungan saya dan tempat perlindungan saudara. Dia hakim yang adil yang akan membela kehidupan kita, saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami perlindungan Tuhan? Bagaimana pemazmur ini mengalami perlindungan Tuhan? Ketika dia berkata bahwa saat terinjak, Dialah perlindungan, Tuhanlah perlindungan bagi dia. Saat dia dalam kesesakan, Tuhanlah perlindungan bagi dia. Dan kemudian selanjutnya saya ingin kita lihat, bagaimana atau kepada siapakah Tuhan menyatakan perlindungannya. Di ayat 11 pemazmur ini berkata, mulai dari ayat 10 tadi, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang dalam kesesakan. Jadi di ayat 10 ini, saudara, orang yang akan dilindungi oleh Tuhan, orang yang situasinya, sekali lagi, situasinya dalam keadaan terinjak, diperlakukan tidak adil, mengalami ketidakadilan, dan mengalami kesesakan. Lalu kemudian ayat yang ke-11, orang yang mengenal namamu. Siapakah orang yang terinjak, yang dalam kesesakan, yang dilindungi oleh Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan sekalipun ada kesesakan, ada ketidakadilan yang mereka hadapi, tetapi Tuhan tetap melindungi mereka. Kepada siapa Tuhan menyatakan perlindungan itu? Kepada orang yang mengenal namamu, kata firman Tuhan. Jadi saudara, banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Tetapi orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami ketidakadilan, orang yang mengalami ketersesakan akan dilindungi oleh Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Sekalipun orang-orang mengalami beban, masalah, persoalan, tetapi dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan dia alami. Perlindungan Tuhan tidak akan dia nikmati dalam hidupnya. Perlindungan Tuhan itu dinyatakan bagi orang yang hidup mengenal Tuhan, bagi orang yang dalam perjalanan hidupnya hari demi hari. Itu adalah proses untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, hal yang paling mendasar adalah bahwa saudara harus mengenal Tuhan, atau saudara harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan kenal Yesus itu sebagai sumber berkat saja, saudara. Jangan kenal Yesus itu sebagai satpam dalam hidup saudara, di mana setiap hari saudara berdoa, jagai aku, lindungi aku, dan sebagainya. Tetapi kenallah Dia sebagai Tuhan saudara, kenallah Dia sebagai Juru Selamat saudara.
Adakah orang yang mengenal Tuhan sebagai sumber berkat tetapi dia tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada, dan banyak yang seperti itu, saudara. Banyak orang yang mengenal Tuhan itu hanya sebagai sumber mujizat. Mereka hanya membutuhkan Tuhan itu untuk melakukan mujizat. Begitu mujizat tidak mereka alami, akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Saya punya teman, saudara, di mana dia punya usaha, dan kemudian saya pernah masuk ke tokonya, dan di tokonya itu ada gambar dewa-dewa, dan di tengah-tengah gambar dewa-dewa itu ada satu gambar, yaitu gambar Tuhan Yesus. Lalu saya bertanya, kenapa gambar-gambar ini dicampur? Dia berkata, aku mau lihat mana yang paling berkuasa. Dengar, saudara, orang yang demikian tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami perlindungan Tuhan, karena orang yang demikian sedang mencobai Tuhan. Jadi saudara, yang paling dasar itu, kita harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita yakin bahwa Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan dia adalah Juru Selamat kita. Artinya dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari keberdosaan kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menyucikan kita. Dia telah berkorban supaya saya dan saudara selamat. Itu yang paling utama yang harus saudara kenal, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Setiap hari, setiap saat saudara harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lalu kemudian kalau saudara mengenal dia sebagai Allah yang melakukan mujizat, sah-sah saja dia akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Lalu kemudian setelah itu saudara mengenal dia sebagai Allah yang memberkati, sah-sah saja dia akan memberkati saudara. Tetapi yang paling utama adalah kenallah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dengan demikian dia akan menyatakan perlindungannya atas kita. Lalu yang kedua saudara, orang yang bagaimana yang akan dilindungi oleh Tuhan? Orang yang terinjak, orang yang ada dalam kesesakan, itu keadaannya, tetapi tindakannya atau yang terjadi dalam dirinya yang pertama adalah bahwa dia mengenal Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 11 masih saudara, orang yang mengenal namamu. Dan yang kedua, percaya kepadamu. Yang kedua yang harus saya dan saudara miliki adalah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena orang yang akan dijaga dan dilindungi, disertai oleh Tuhan adalah orang yang hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan itu bukan hanya di waktu-waktu atau di kondisi tertentu, tetapi hidup dalam iman dan kepercayaan setiap waktu, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang karena penderitaan akhirnya iman mereka hancur, iman mereka runtuh oleh karena penderitaan, tantangan, cobaan yang mereka alami. Tapi ada orang-orang yang karena kelimpahan akhirnya iman mereka juga hancur oleh karena kesenangan dunia yang mereka cari. Tetapi orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Di sini contohnya saudara, pemazmur ini atau Daud menegaskan bahwa ada situasi, ada masalah yang berat. Dia menyatakan situasinya seperti orang yang terinjak. Dia menyatakan situasinya sedang ada dalam waktu kesesakan. Tetapi namun demikian tetap percaya kepada Tuhan. Tertindas, tapi iman tidak pernah tertindas. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Sedang menghadapi hidup dalam kesesakan, ada masalah, persoalan dan sebagainya, tetapi tidak pernah luntur dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini saudara, apapun situasi saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, tetaplah hidup dalam iman dan jangan pernah lemah imanmu. Allah tidak akan tinggal diam saudara. Dia akan menyatakan pembelaannya bagi saudara.
Ketika saudara percaya dengan sungguh kepada Dia, ketika saudara beriman dengan sungguh kepada Dia, maka Allah akan bertindak, Allah akan berkarya di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara rindukan hari ini? Saudara rindu jawaban doa, saudara rindu mujizat, saudara rindu Tuhan mengubahkan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah yang ajaib dan sanggup melakukan segala perkara atau tidak? Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, rindu mengalami mujizat Tuhan, rindu mengalami perkara besar dalam Tuhan, maka percayalah dengan sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan, orang yang akan mengalami karya Tuhan adalah orang yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, siapakah yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Ayat yang ke-11 masih, orang yang mengenal namamu, yang percaya kepadamu, so tidak kau tinggalkan, orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang ketiga adalah orang yang mencari Tuhan. Karena dikatakan bahwa orang yang mencari Dia tidak akan Dia tinggalkan. Artinya dia berjaga-jaga, dia siap siaga, dia tetap sedia untuk melindungi orang-orang yang mencari Dia. Dia tidak tinggalkan orang-orang yang hidup mencari Tuhan. Dengar saudara, semakin zaman ini semakin modern, maka saudara akan melihat semakin manusia lupa untuk mencari Tuhan. Semakin manusia menjauh dari Tuhan. Semakin manusia mengabaikan untuk hidup mencari Tuhan. Semakin maju zaman ini, saudara, maka manusia akan semakin mengabaikan pencarian akan Tuhan. Tetapi mereka akan lebih mencari perkara-perkara dunia. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Injil bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang Dia ungkapkan di situ sebelumnya telah Dia jelaskan, itu berbicara tentang kebutuhan. Semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, tetapi ditambahkan bagimu. Bagi orang yang bagaimana, saudara? Bagi orang yang hidup mencari Tuhan. Terlalu banyak orang yang rindu campur tangan Tuhan, tetapi mereka tidak hidup mencari Tuhan. Mereka rindu mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak rindu Tuhan. Mereka rindu jawaban doa dari Tuhan, tetapi mereka tidak merindukan Tuhan. Itu yang seringkali terjadi bagi manusia, yang tentu saja menyedihkan hati Tuhan, saudara. Rindu mujizatnya, rindu kesembuhan daripadanya, rindu berkat-berkatnya, sedangkan Dia sendiri tidak kita cari. Itu sebabnya saat ini, saudara, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita, mari kita hidup mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan buat situasi dan kondisi jadi alasan, saudara. Hiduplah mencari Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela dan melakukan perkara besar dalam hidup saudara ketika saudara mencari Dia di dalam perjalanan kehidupan saudara. Hauslah akan Tuhan, rindukan Tuhan, cari Dia di sepanjang perjalanan kehidupan saudara, dan alami Allah menyatakan perlindungannya bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Mazmur pasal yang ke-9 ini, yaitu Mazmur Daud, di mana Daud menegaskan bahwa Tuhan akan menyatakan pengadilannya bagi dunia. Sebagai Allah yang adalah hakim, maka Tuhan akan menghakimi seluruh dunia, menghakimi seluruh manusia. Dan tidak akan ada yang terluput, saudara. Tidak akan ada yang terluput. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan. Orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami masalah persoalan, sedang terinjak di dalam kehidupannya oleh karena situasi dan persoalan yang dia hadapi. Dengar, saudara, orang yang demikian akan mengalami perlindungan Tuhan ketika orang tersebut hidup mengenal Tuhan, ketika orang tersebut
hidup percaya dengan sungguh kepada Tuhan ketika orang tersebut hidup mencari Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Puji Tuhan saudara, saat ini mari lihat dan koreksi kehidupan saudara. Apakah saat ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, maka belajarlah untuk semakin mengenal Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita gunakan sisa hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan. Karena orang yang mengalami pengenalan akan Tuhan dengan benar akan mengalami perlindungan Tuhan. Kemudian saudara, percayalah dengan sungguh kepada Tuhan apapun situasi yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Sekalipun situasinya berat, tetaplah percaya kepada Tuhan, Allah yang akan melindungi dan memberkati setiap saudara. Sekalipun saudara mengalami berkat kelimpahan daripada Tuhan, tetaplah berlindung kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Dia supaya saudara mengalami perlindungan daripada Tuhan, dan tetaplah mencari Tuhan. Jangan mencari perkara dunia lebih daripada Tuhan sendiri, karena semuanya akan menjadi sia-sia ketika kita tidak berlindung kepada Tuhan dan mencari Tuhan di dalam hidup kita. Carilah Tuhan saudara, carilah dahulu Allah dan kerajaannya, maka kita akan ditambahkan oleh Tuhan segala yang kita butuhkan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, dan kemudian belajar untuk semakin mengenal Tuhan, belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan belajar untuk selalu mencari Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami perlindungannya yang nyata di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Namun sebelumnya saudara, buat komitmen bahwa saudara akan menerapkan firman Tuhan. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu ditegaskan kepada kami bahwa Engkau Allah yang akan menghakimi, Engkau Allah yang akan menyatakan keadilan-Mu. Tetapi bagi orang-orang yang berlindung kepadamu, Engkau akan melindungi, Engkau akan menjagai mereka, tidak membiarkan mereka terinjak, tidak membiarkan mereka dalam kesesakan. Terima kasih Bapa atas jaminan-Mu. Itu sebabnya Bapa, ajarlah anak-anak-Mu ini untuk semakin mengenal Engkau. Ajar anak-anak-Mu ini untuk semakin percaya kepadamu. Ajar anak-anak-Mu ini untuk semakin mencari Engkau di dalam kehidupan mereka, supaya dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka mengalami dan melihat bagaimana Tuhan melindungi kehidupan mereka. Jamah setiap anak-anak-Mu ini, nyatakan perlindungan-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang memikul beban yang berat di dalam kehidupannya, sedang ada masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Ajar dia terus berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan. Dia akan melindungi orang-orang yang mengenal Dia. Dia akan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, dan Dia akan melindungi orang-orang yang mencari Dia. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa-doa dan seruan mereka, kerinduan-kerinduan mereka. Hamba akan berdoa bagi mereka. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur. Kami akan berdoa bersama. Namun sebelumnya, jamah lawat setiap anak-anak-Mu ini, ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan,
tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara.
Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara.
Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit. Keluarga saudara saat ini, mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang.
Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan
telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami. Jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya
Melalui video ini, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan. Dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap jam 7 malam, saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.